Halo teman-teman semua, selamat datang di YouTube channel aku. Sebelumnya kenalin nama aku Ali. Nah, di video kali ini aku bakal share ke kalian tentang semua jalur masuk yang ada di Undip tahun 2024. Namun sebelum itu, buat teman-teman yang baru join di channel YouTube aku, jangan lupa untuk tinggalkan subscribe-nya di tombol subscribe yang ada di bawah situ ya. Jangan lupa juga untuk bunyiin notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, teman-teman pejuang Undip tahun 2024 wajib banget nih buat mengetahui apa aja sih jalur masuk Undip tahun 2024. Namun sebelum itu di sini aku pengen ngasih tahu ya ke teman-teman semua, kalau untuk jalur masuk yang aku kasih tahu di sini, aku dasarkan atas jalur masuk di tahun 2023 kemarin. Jadi kurang lebih untuk jalur masuk di tahun 2024 dan tahun 2023 kurang lebih sama. Jadi teman-teman bisa menggunakan video ini atau informasi yang ada di video ini sebagai bahan acuan untuk informasi jalur masuk Undip tahun 2024 nanti. Biar peluang lolos teman-teman di Undip semakin besar. Karena teman-teman udah tahu nih jalur masuk apa aja yang ada di Undip. Nah oke langsung aja kalau gitu kita bakal bahas mengenai jalur masuk yang ada di Undip tahun 2024. Oke teman-teman, langsung aja di sini kita bakal bahas mengenai jalur masuk yang ada di Undip ya. Dan ini kita dasarkan atas tahun 2023. Nah, lanjut aja ya teman-teman ya. Untuk pendaftarannya di sini aku akan lebih fokus ke pendaftaran yang sarjana dan sarjana terapan kelas reguler. Jadi untuk yang internasional ataupun pasca sarjana dan lain-lain, aku tidak bahas di video kali ini ya. Oke, langsung aja. Seperti yang telah teman-teman ketahui, untuk jalur masuk itu ada jalur masuk nasional dan jalur masuk mandiri ya. Untuk jalur masuk nasional ya berarti seluruh PTN pasti ada, yaitu ada SNBP dan SNBT. Untuk SNBP dan SNBT mungkin kita akan bahas secara terpisah aja khusus untuk SNBP dan SNBT ya. Nanti kalau teman-teman pengen ngecek tentang informasi SNBP maupun SNBT, teman-teman cek aja di playlist aku yang SNBP ataupun yang SNBT. Nah, seperti itu ya. Oke, lanjut aja yang selanjutnya. Di sini kita bahas yang jalur mandirinya ya. Jalur mandiri untuk yang sarjana ini ada beberapa macam jalur mandiri. Yang pertama ada jalur kemitraan, terus kemudian jalur kemitraan gelombang 2, jalur mandiri atau ujian mandiri, terus kemudian jalur prestasi dan IUP atau kelas internasional ya. Untuk kelas internasional sekali lagi aku nggak bahas di video ini ya. Untuk yang vokasi atau sarjana terapan khusus D4 saja ya, itu ada jalur ya seperti tadi SNBP, SNBT, terus kemudian jalur ujian mandiri, terus kemudian kemitraan, jalur prestasi dan jalur PSSB. Nah, seperti itu. Oke, langsung aja yang pertama nih. Yang pertama aku bakal bahas jalur PSSB dulu ya. PSSB atau jalur khusus vokasi. Nah, jalur PSSB atau jalur penerimaan seleksi siswa berpotensi merupakan jalur penerimaan diploma pada sekolah vokasi Undip melalui prestasi akademik dan atau non-akademik. Untuk persyaratannya sendiri ada 3. Yang pertama, siswa lulusan tahun 2022 dan yang akan lulus tahun 2023. Berarti kalau yang tahun 2024 berarti lulusan 2 tahun terakhir yaitu tahun 2023 dan tahun 2024 ya. Ini kan tahun yang lalu nih, tahun 2023 gitu ya untuk persyaratannya. Jadi kalau persyaratan tahun 2024 berarti kita tinggal tambah 1 tahun lagi yaitu lulusan tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, terus akreditasi sekolah minimal B dan mengikuti persyaratan prodi sesuai dengan ketentuan yang ada di sini ya. Nanti bisa diklik sendiri ya teman-teman ya. Untuk linknya aku taruh di description ya. Nah, terus kemudian untuk tata cara mendaftarnya juga nanti akan aku kasih tahu di next pendaftaran kalau udah buka insya Allah ya. Nah, terus kemudian teman-teman di sini untuk kalender pendaftarannya yang tak kalah pentingnya adalah nanti pendaftarannya itu online ya, yaitu dari sekitar pertengahan Maret sampai pertengahan April. Terus pembayarannya juga sama, pengiriman berkas juga sama, terus pengumumannya Mei, awal Mei ya. Biaya pendaftarannya 250.000. Dan buat teman-teman yang nanya, Kak, jalur PSSB ini maksudnya apa sih? Kok keterangannya cuma kayak gitu? Nah, jalur PSSB ini adalah jalur rapot ya. Jalur rapot khusus D4 atau sarjana terapan. Nih ya, teman-teman bisa baca ya. Data rapot nilai pengetahuan dan prestasi lain. Untuk prestasi sifatnya nggak wajib ya. Jadi buat teman-teman bisa menyantumkan prestasi ataupun tidak ya. Jadi ini khusus jalur rapotnya D4. Nah, ada jalur rapot tuh ya teman-teman. Yang pengen memaksimalkan nilai rapot bisa banget nanti didaftari di jalur rapotnya Undip yang D4 ini. Oke, kita lanjut ya. Yang selanjutnya ada jalur prestasi atau jalurnya
SBUP Undip ya. SBUP Undip itu singkatannya Seleksi Bibit Unggul Berprestasi ya, seperti itu. SBUP ini dibuka untuk sarjana dan juga diploma ya teman-teman, atau D4. Tadi ya udah aku bahas ya. Untuk persyaratannya, yang pertama lulusan 3 tahun terakhir dari tahun 2022 ya berarti ya, sampai tahun 2024 nanti. Nah, kayak gitu. Terus memiliki rata-rata nilai rapot per semester itu 70 dalam skala 100. Nah, kayak gitu. Terus tata cara mendaftar juga nanti bakal aku kasih tahu aja di next video ya, insya Allah ya. Terus kemudian untuk persyaratannya nanti ada nilai rapot ya. Nilai rapot semester 1 sampai 5 dilegalisir. Kalau yang gap year berarti semester 1 sampai 6 ya, seperti itu. Terus kemudian karena ini jalur prestasi berarti teman-teman harus wajib punya prestasi ya. Ini adalah data prestasinya. Bisa jalur olahraga, jalur seni, keagamaan berupa tahfiz, hafalan Alkitab, ataupun jalur sains dan teknologi, dan jalur sosial humaniora. Nah, kayak gitu tergantung dari prestasi teman-teman masing-masing. Nah, terus kemudian untuk teman-teman prestasinya itu minimal tingkat provinsi juara 1 ya. Minimal tingkat provinsi juara 1 dan hanya menerima yang juara saja. Yang tidak juara tidak diterima di jalur SBUP. Seperti itu. Nah, terus kemudian di sini sudah ada ketentuan kalau semisal teman-teman pakai jalur yang hafiz, itu untuk yang hafiz Quran minimal 20 juz ya. Hafiz Quran minimal 20 juz. Terus kemarin ada yang nanya juga, Kak, kalau semisal aku udah hafal Quran 20 juz, apakah aku wajib pakai sertifikat lomba yang lainnya juga? Karena kebetulan aku nggak pernah ikut lomba, Kak, gitu ya. Nah, jawabannya adalah tidak perlu. Teman-teman cukup menyantumkan sertifikat hafalan Quran 20 juznya aja kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang udah punya tanda hafiz Quran gitu ya, nggak usah menyertakan prestasi lainnya, itu nggak apa-apa. Nah, kayak gitu ya. Jadi untuk yang hafiz Quran itu udah dianggap prestasi dalam bidang keagamaan. Nah, seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak usah ngelampirin yang lain-lain kalau semisal punyanya cuma hafiz Quran atau hafalan kitab suci yang lain. Nah, kayak gitu teman-teman. Oke, lanjut untuk pendaftarannya sendiri pertengahan Maret sampai pertengahan April sama kayak yang tadi. Pengiriman berkas juga sama. Pengumuman hasil seleksi tahap 1 yaitu seleksi berkas itu pada sekitar akhir April atau awal Mei. Nanti tergantung dari undipnya ya. Terus kemudian lanjut karena ini seleksi prestasi jadi harus ada yang namanya tes seleksi bakat ya. Kalau semisal hafiz berarti ya diuji kemampuan hafalan Qur'annya. Kalau semisal karya tulis ilmiah ya nanti akan diuji seperti apa kayak gitu ya, tergantung dari masing-masing kategori prestasinya kayak gitu. Nah, untuk seleksi tahap 2-nya yaitu tes bakat ya, tes bakat yaitu ada pada tanggal awal Mei ya seperti itu, dan juga pertengahan Mei tergantung dari kategorinya ya, seperti itu. Lalu pengumuman hasil seleksi bakat tahap 2 itu pada akhir Mei ya, seperti itu. Nah, kalau yang seleksinya tadi pertengahan ya guys ya, untuk yang kategori seni, tahfiz, olahraga ini pertengahan Mei ya. Dan nanti jadwalnya sewaktu-waktu bisa berubah nih ya, ini perkiraan aja. Terus tes wawancara ya, habis seleksi bakat, habis itu ada tes wawancara, yaitu bagi yang lolos tahap 2 ya, seperti itu. Yaitu ada di awal Juni dan pengumuman akhir itu pada pertengahan Juni, kayak gitu. Biaya pendaftarannya sama yaitu 250.000. Oke, lanjut. Yang selanjutnya ada jalur ujian tulisnya yaitu ujian mandiri atau UM Undip ya. UM Undip ini seperti yang telah teman-teman ketahui ya, pakai ujian seperti biasa gitu ya. Dan terus kemudian untuk tesnya itu nanti tes tertulis ya, tes online gitu ya, karena kebetulan tesnya online gitu ya guys ya. Nanti lebih lengkapnya dibaca aja yang aku share di sini ya, seperti itu. Oke, kita lanjut aja ya. Untuk penilainya itu menggunakan tes tertulis atau ujian mandiri itu sendiri dan makalah wawasan kebangsaan. Nanti teman-teman buat makalah gitu ya intinya. Terus kemudian, oh ya, untuk makalahnya ini nanti teman-teman langsung submit di saat pendaftaran ya. Jadi nggak membuat makalah
langsung pada saat tes gitu, enggak kayak gitu ya. Lanjut, persyaratan peserta ujian atau UM ini S1 dan juga D4 ya, sama-sama ya. Itu persyaratannya lulusan SMA atau sederajat 3 tahun terakhir. Terus kemudian usia pendaftar paling tinggi 22 tahun ya, seperti itu. Terus persyaratan khusus ya hampir sama seperti yang lainnya tadi. Tata cara mendaftar juga seperti itu. Materi ujian, nah ini yang paling sering ditanyakan teman-teman. Materi ujian UM Undip itu sama kayak UTBK SNBT ya, yaitu ada TPS, terus kemudian literasi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan penalaran matematika. Seperti itu. Terus kemudian jadwal pendaftarannya nanti di pertengahan Mei sampai pertengahan Juni ya. Pembayaran juga sama, cetak kartu juga sama. Ujian online-nya akhir Juni ya. Terus kemudian ada awal Juli juga. Dan pengumuman hasil seleksi awal Juli ya. Untuk biaya pendaftarannya 350.000. Tesnya online guys ya, CBT online. Terus untuk perangkat yang harus disiapkan adalah sebagai berikut ya. Kayak gini ya, nanti bisa di screenshot atau dibaca sendiri ya teman-teman ya. Oke, terus kemudian kalau misal teman-teman mendaftarnya di jalur UM atau ujian mandiri ya, teman-teman bakal dikenakan yang namanya uang pangkal. Kalau teman-teman daftarnya di SBUB nggak ada uang pangkal, cukup UKT saja. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Untuk yang UM S1 kemitraan juga sama ada uang pangkalnya, tetapi untuk uang pangkal dan juga UKT-nya jauh lebih tinggi dibandingkan yang jalur UM atau ujian mandiri yang biasa, yang reguler kayak gitu. Terus kemudian kalau misal teman-teman nanya, Kak, ujian mandiri itu bisa pakai KIPK nggak? Bisa ya, ujian mandiri Undip bisa pakai KIPK ya. Nanti daftarnya yang UM reguler, terus nanti milihnya yang pakai KIPK. Nanti di bagian tata cara mendaftarnya ada 3 golongan pilihan ya, UM reguler, KIPK ataupun kemitraan kayak gitu teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa pilih yang pakai KIPK. Nanti kalau misal teman-teman lolos, teman-teman bakal diseleksi KIPK-nya. Nah, seperti itu. Oke, lanjut yang UMS 1 kemitraan. UMS 1 kemitraan ini sama ya kayak ujian mandiri yang biasa, tetapi dia itu jauh lebih tinggi untuk SPI dan juga UKT-nya, seperti itu. Nah, terus kemudian kok ada kata-kata kemitraan sih, Kak? Nah, ada kata-kata kemitraan ini maksudnya adalah mitranya itu dari teman-teman sendiri gitu ya, yang bekerja sama langsung ke Undipnya kayak gitu. Jadi enggak dari instansi lain, bukan kayak gitu. Jadi teman-teman sama kayak ujian mandiri, tetapi bayarnya jauh lebih tinggi gitu aja intinya ya. Nah, untuk persyaratannya juga sama ya, sama plek ketiplek gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman yang sekiranya kemarin nggak lolos di ujian mandiri, nanti bisa nyobanya yang di ujian kemitraan kayak gitu. Karena materinya juga sama tuh ya teman-teman ya. Persyaratannya sama, materi ujiannya sama kayak gini. Terus kemudian ujiannya juga online sama ya. Kalau untuk yang gelombang 1 kemitraan itu ada di awal sampai pertengahan Juli pendaftarannya. Pembayarannya juga upload berkasnya di akhir Juli. Terus kemudian ujian online akhir Juli juga dan pengumumannya juga akhir Juli. Biaya pendaftarannya 350.000. Nah, terus kemudian untuk yang ini kita coba lihat timelinenya yang gelombang 2 ya, teman-teman ya. Kita lihat timeline yang gelombang 2 S1 dan kita lihat timeline untuk yang kemitraan vokasi ya, karena berbeda-beda timelinenya ya. Untuk yang kemitraan gelombang 2 ini timelinenya jauh lebih ini ya, jauh lebih panjang gitu ya, lebih lama gitu ya, yaitu di akhir Juli ya. Tadi kan kalau ini pengumumannya akhir Juli yang UM S1 gelombang 1 yang kemitraan. Nah, kalau yang gelombang 2 S1 kemitraan itu nanti mulai awal pendaftarannya di akhir Juli. Nah, terus kemudian pengumum ujiannya di akhir Juli juga, pengumumannya di awal Agustus, biaya pendaftarannya sama. Terus kalau yang vokasi ini juga sampai Agustus malahan ya guys ya. Untuk yang vokasi pendaftarannya akhir Juli sampai awal Agustus, terus ujiannya awal Agustus, pengumumannya juga awal Agustus kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman untuk jalur masuk yang ada di Undip. Nah, sekian aja ya teman-teman video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Semangat buat teman-teman yang pengen masuk Undip di tahun 2024. Semoga teman-teman dilancarkan jalan menuju ke Undipnya dan semoga memang bisa menjadi mahasiswa baru Undip tahun 2024. Nah, terus teman-teman yang udah nonton video ini, jangan lupa ya untuk tinggalkan like, komen, share, dan subscribe channel YouTube aku dan bunyi notifikasinya juga. Dan jangan lupa juga untuk follow TikTok aku dan juga Instagram aku. Oke teman-teman, sekian aja video dari aku. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman semua. Kita jumpa lagi di next video. Bye-bye.